Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Endah. Hari ini kita akan belajar bersama lagi anak-anak. Tapi sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu. Yuk baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, sudah baca doa, berarti sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum mulai belajar juga, Ibu ingin bertanya, apa kabar anak-anak Ibu di rumah? Jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Meskipun belajar di rumah, tapi semangatnya, kemudian keinginan untuk belajarnya itu harus tetap tetap besar ya, tetap semangat gitu. Meskipun ibu di sekolah, anak-anak di rumah, tapi kita tetap harus semangat belajar. Nah, kemarin kita kan sudah belajar banyak hal ya, banyak tentang penjumlahan, tentang pengurangan, terus juga anak-anak masih ingat tidak ibu memberikan tugas tentang adab-adab tidur. Nah, di antara anak-anak sudah paham belum apa adab-adab tidur yang benar? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan tidur yang baik. Yang pertama yaitu tidur dalam keadaan berwudu. Jadi, kalau anak-anak sudah ngantuk, sudah ingin tidur, berwudu dulu ya, supaya kita tidur dalam keadaan berwudu. Lalu yang kedua, tidur berbaring pada sisi kanan. Yaitu ketika sudah berwudu, kemudian naik ke tempat tidur, kemudian tidur miringnya ke arah kanan. Kemudian yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Masing-masing satu kali ya anak-anak. Setelah itu, mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. Misalnya tangan, kemudian kaki, dan bagian-bagian tubuh yang dapat dijangkau lainnya. Lalu yang keempat, membaca ayat kursi. Ayo, siapa yang sudah hafal ayat kursi? Kalau belum, kita mulai belajar dari sekarang ya, untuk bisa membaca dan menghafalkan ayat kursi. Lalu yang kelima, yaitu membaca doa sebelum tidur. Siapa di antara anak-anak yang sudah hafal doa sebelum tidur? Ya, Ibu harap semuanya sudah hafal ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amut wa ahya. Kemudian doa setelah tidur. Ada yang tahu nggak doa setelah tidur? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wah, seperti itu ya anak-anak. Kebiasaan-kebiasaan sebelum tidur. Dan setelah tidur juga harus membaca doa. Anak-anak juga tidak boleh tidur terlalu malam ya, kalau tidak ada keperluan. Oke anak-anak? Nah, sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Anak-anak melihat banyak hewan ya di sekitar kalian. Ada ayam, ada bebek, dan masih banyak lagi. Itu adalah hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Tapi sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar ayam ya. Dari telur, kemudian telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Nah, perubahan dari telur hingga menjadi ayam dewasa ini adalah contoh dari pertumbuhan hewan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang arti dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan tubuh atau fisik secara keseluruhan. Jadi mulai dari ukurannya, kemudian dari berat badannya itu mengalami perubahan. Nah, pertumbuhan hewan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teks berikut ya. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru.
ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, dari contoh teks ini sudah menjelaskan tentang pertumbuhan ayam seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi berubah jadi dari telur kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak tahu tidak contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan ayam? Kira-kira hewan apa ya? Yaitu hewan bebek. Benar sekali. Kalau anak-anak jawab bebek berarti benar, karena bebek itu juga merupakan hewan yang berbulu, kemudian memiliki 2 kaki, kemudian cara berkembang biaknya juga bertelur. Nah, tadi kan sudah tentang ayam. Sekarang anak-anak perhatikan teks yang kedua ya, yaitu pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, dan 1 anak kucing berwarna hitam, lalu 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya setiap hari. Siti juga memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, kalau kita perhatikan dari teks yang pertama dan teks yang kedua ini ada perbedaan, yaitu di bagian apanya anak-anak? Yaitu di cara berkembang biaknya. Kalau tadi ayam itu cara berkembang biaknya bertelur, kalau kucing cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Betul sekali. Jadi ayam, bebek, kemudian hewan-hewan lain yang tidak memiliki daun telinga itu cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian kucing, kambing, lalu sapi itu cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Jadi hewan itu bisa melahirkan dan bisa bertelur. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan teks yang ketiga, yaitu teks tentang ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari 3 teks itu, ayam, kemudian kucing, kemudian ikan, ini adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya anak-anak ya. Jadi kita harus menjaga dan merawat hewan-hewan di sekitar kita. Tidak boleh untuk menyakiti, ya, terutama ayam, kemudian kucing yang seringkali ada di sekitaran kita. Kita tidak boleh untuk menyakiti mereka. Nah, setelah kita mengerti tentang hewan-hewan tadi, Ibu ingin bertanya sama anak-anak, siapa di antara anak-anak Ibu yang solih dan solihah ini yang suka menggambar? Angkat tangannya di rumah. Ibu harap semuanya suka menggambar ya. Nah, kita juga hari ini akan belajar tentang menggambar imajinatif atau membuat gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu apa sih, Bu? Gambar imajinatif itu adalah gambaran atau membuat gambar sesuai dengan hayalan yang menggambar atau pelukisnya. Nah, anak-anak bisa memulai dengan membuat pola garis seperti ini, yaitu garis vertikal atau ke atas, kemudian garis horizontal atau ke samping, dan garis melengkung. Nah, kemudian anak-anak juga bisa mencoba untuk membuat pola atau gambar seperti ayam, yaitu dimulai dengan lingkaran, kemudian lingkarannya diberi leher, lalu diberi kepala, kemudian diberi sayap samping dan kaki ya, lalu diberi ekor, lalu diwarnai. Nah, ini bisa menjadi ayam. Nah, tugasnya nanti anak-anak bisa membuat
gambar imajinatif ini yaitu membuat gambar ikan, motif ikan, gambar ikan hias. Jadi anak-anak bisa menggambar ikan sesuai dengan keinginan anak-anak. Sesuka anak-anak membuat gambar ikan tersebut. Bisa menggunakan berbagai warna atau bisa menggunakan berbagai jenis ikan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah belajar menggambar, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar dari contoh perkalian. Nah, perkalian itu apa sih, Bu? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang yang dilakukan dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Contohnya, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, dituliskan ya, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Itu jika dalam penjumlahan. Tapi apabila ditulis dalam perkalian, maka 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut juga bisa 2 sama dengan 10 ditambah 2. Maka 12 kan? Nah, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Karena tadi kan kandangnya ada 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Seperti ini misal. 3 dikali 10 sama dengan 30. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 30 ditambah 6 sama dengan 36. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa belajar perkalian di rumah. Setelah melihat video ibu, anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal-soal perkalian. Kalau ada materi yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan ke ibu atau diskusi dulu dengan orang tua. Ya sudah, semangat belajar. Tapi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak? Ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan? Yaitu belajar tentang pertumbuhan hewan, ayam, kemudian kucing, kemudian ikan. Lalu juga sudah belajar tentang membuat gambar imajinatif ya. Lalu juga sudah belajar tentang perkalian. Nah, dari semua hal yang sudah kita pelajari, ibu berharap anak-anak bisa mempraktikkan, bisa semakin menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Ya, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang tetap semangat belajar di rumah. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.